Nggak terasa sudah kita 80 tahun kemerdekaan kita. 8 ikut demo. Iya ya, udah demo ya, masih berangkat-rangkat juga ke demo ya. 8 ikut demo. Surabaya Juang. Surabaya Juang ya, balik kan lu Itu siapa ini? Iya. Ini guru sejarah kan. Disclaimer dulu ini guru sejarah ini. Kuasamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Alhamdulillah ya, nggak terasa sudah kita 80 tahun kemerdekaan kita. 80 sudah? 80 tahun. ya. Pesan kemarin tahun lalu 79 ya? Iya memang begitu Pak. Oh iya kemarin ada beritanya tuh. Ya, negara peresmian kan, negara ini bikin sayembara ya untuk sayembara logo. peresmian logonya 80 tahun, menarik tuh. Keren juga ya Indonesia sekarang ya. Infinity nih. Bener, Cepu. angka hoki loh, 8 sama 0 kan. Apa ini yang hoki nih? Astagfirullahaladzim. Tapi ngomong-ngomong kemerdekaan ya, banyak yang cuma tahu penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, nggak tahu perjuangan para pahlawan tuh bagaimana, tokoh-tokohnya siapa aja yang turut berjuang di situ kan banyak banget. Kalau menurutmu Pat, apa aja sih yang terjadi detik-detik kemerdekaan tuh? Tahu nggak? Ini guru sejarah kan. Disclaimer dulu ini guru sejarah ini. Guru lah ya. Guru IPS. Guru IPS ya. Saya guru kehidupan mungkin. Oh ya Allah. Masuk. Atau ya, Pak. Label sendiri aja. Siap. Ya kalau dibicara tentang kemerdekaan itu sejarah panjang ya. Kan Indonesia itu mengalami fase-fase. Sebutlah kita ambil dari masa kerajaan. Jadi kerajaan, kemudian setelah kerajaan mulailah masuk bangsa-bangsa luar, Portugis, termasuk Prancis, Belanda dan lain-lainnya ke Nusantara yang melewati jalur-jalur tuh. Jadi ada dari Malaka, kemudian ke Maluku dan lain-lain. Karena memang saat itu kan nggak pakai mesin kapalnya, dayung, layar. Jadi tentunya mereka mengikuti arah angin, mengikuti arah angin. Nah, ketika Indonesia saat itu yang belum bernama Indonesia, masih Nusantara, itu sudah terkenal di luar negeri. Kita mempunyai sumber daya alam yang di luar itu nggak punya. Betul. Dan mereka datang memang untuk mencari sumber rempah-rempah. Rempah-rempah itu juga bukan hanya menjadi utama, tapi juga ada juga hal lainnya ya. Masa datang sini cuma mau garam, mau merica ya kan? Tapi kan pasti ada hal lain. Nah, berlangsungnya mereka bangsa-bangsa besar itu datang, kemudian terutama bangsa Portugis ya, mereka terkenal dengan tujuannya mereka berlayar itu ada yang disebut dengan 3G. Mungkin kita pernah sebut itu 3G ya, 3G. Apa tuh Pak? Jaringan. Lain. Sudah 5G sekarang. 5G sekarang. 5G coy. Tapi Samarinda belum masuk ya? Udah. Alah ini udah. Jadi lain. Terus lari ke situ. Nah, 3G. Jadi ada namanya gold, ada namanya gospel, ada glory. Glory, betul. Nah, gold, glory, gospel. Gold itu berkaitan dengan harta. Ya termasuk rempah-rempah, termasuk kekayaan. Kemudian ada yang namanya gospel. Gospel itu penyebaran agama yang saat itu memang terkhusus ke Katolik sih. Misionaris. Misionarisnya. Dan masa-masa itu juga sebenarnya kurang lebih terjadinya perang salib itu kan juga karena penyebaran agama Katolik. Panjang lah, tapi kita nggak usah ke situ ya. Kejauhan kayaknya. Nah,
Dan glory, kejayaan. Glory Manchester United ini ya. Kalah terus sekarang. Glory Liverpool ya. Liverpool. Nah, Glory United. Tapi kalah terus ya apa? Pasang surut, pasang surut. Iya. Liverpool juga gitu kan. Mungkin masa terus ini. Glory Kalau juga kayak MU lagi. Nah, setelah bangsa-bangsa itu ada, kemudian secara perlahan menduduki beberapa wilayah. Kita singkat aja ya. Artinya terjadi yang namanya penjajahan. Terkenal versinya sejarah yang masyhur itu Belanda yang kemudian menjajah selama 3,5 abad. Nah, kemudian 350. ya kalau 3.500 kelamaan kayak. 350 aja masih kontroversi tuh. Ya benar. Nah, kemudian setelah masa itu, sebenarnya Belanda ini juga nggak sejahat-jahat itu ya. Tetap nggak bisa dibenarkan, tapi maksudnya mereka menjajah tapi membangun. Ya betul. Nanti kita bahas di episode lainnya itu kenapa dengan ahli sejarahnya. Iya. Bisa kita habisin di sini. Banyak itu peninggalannya. Ya. Nah, saat itu kondisi bangsa Indonesia itu yang belum bernama Indonesia, ketika mereka sudah ada yang sekolah, kalangan terpelajar, sudah mulai nih melihat bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka atau belum terjajah. Nah, Indonesia saat itu sudah mulai membangun yang namanya, kita lanjut dari masa kolonialisme ke masa pra kemerdekaan, sebelum kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan itu ada yang namanya organisasi-organisasi kepemudaan. Betul. Kalau di Jawa itu ada Trikoro Darmo, ada Indis Party, Budi Utomo. kalau Budi Utomo itu sudah organisasi pemuda sifatnya nasional, bukan kedaerahan. Betul. Ada Jong Sumatera Nenbon, Jong Kalimantan, lain-lain dan lain-lain. ya. Ya, jadi panjang tuh. Nah, setelah organisasi kepemudaan itu ada, kemudian muncul organisasi yang tadi disebut sama Amrian tadi. Ya, Budi Utomo. Itu organisasi nasional, organisasi pemuda yang sifatnya nasional yang pertama. Yang kemudian menginspirasi organisasi-organisasi yang lain yang bermunculan. Setelah fase masa itu ya, kita singkat saja, kemudian masuk ke masa Sumpah Pemuda. Ingat tanggalnya? Ada yang ingat? 1928 ya. 1928 tahun 28 Oktober. Tanggal 28 Oktober. Mantap, Om. Iya dong. Tokoh pemuda ini. Surabaya Juang. Surabaya Juang ya, malah kan lu baju siapa ini? Iya. Surabaya Juang. Nah, ketika Indonesia itu apa tadi saya lupa ya bahas mana. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu sudah yang menjadi mulai bersatu nih. Yang di situ ada berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kemudian perlahan sudah mulai muncul kesadaran-kesadaran. Walaupun titik baliknya ketika Jepang itu kalah atau menyerah tanpa syarat. Kan setelah Belanda masuk Jepang. Nah, Jepang itu mereka masuk mengakunya sebagai saudara tua. Oh. Ya, aku nih kakak loh. Ya, kita nih sama-sama Asia. Betul. Kita ini juga tenang aja, nanti kalau aku kalian percaya sama aku, nanti aku berikan kemerdekaan tuh. Dan mereka menjanjikan kemerdekaan itu memang pada tanggal 28 Agustus kalau saya nggak salah, 24 atau 28. Mohon maaf kalau salah ya. 19 berapa itu? 1945. 45. Oh, ya. Tapi tanggal 4 atau tanggal 5 sampai 9 kan terjadinya bom. Tanggal 6 sama tanggal 9 Tanggal 6 sampai 9 terjadinya bom Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, perlu kita ketahui nih. Berdirinya negara saat itu ya yang terjajah itu dua. Yang pertama, mereka diberikan kebebasan atau kemerdekaan dari menjajah. Contohnya Malaysia, jajahan Inggris kan? Ya. Brunei Darussalam, Ya. dan beberapa negara lainnya. Dan ada juga negara yang menang dari penjajah, seperti Amerika ketika dijajah sama Inggris. Tapi ada juga negara yang menjajah tapi dia berhasil menguasai, yaitu negara Australia.
Australia itu kan penduduk aslinya aborigin. Nah, dan ketika Jepang menyerah tanpa syarat, yang sebelumnya itu terjadi BPUPKI, PPKI, mungkin pelajaran-pelajaran SMP, SMA ini sudah pernah kita pelajari tapi lupa aja. Ketika proses itu terjadi, sudah ada ancang-ancang sebenarnya. Ya. Nah, makanya ketika Indonesia mengumumkan yang ada proses sebelum itu terjadi, ada namanya peristiwa Rengas Dengklok, menculikan golongan muda menculik Soekarno dan Hatta. supaya cepat mengumumkan ya. Karena pada saat itu ya biasa anak muda ya. Kalau anak muda kan Ambisinya luar biasa. ambisi bisa sat gitu. Kalau yang tua kan sabar, sebentar dulu, sebentar. Sabar ya. Nah, ketika ketika golongan muda itu menculik Soekarno pada peristiwa Rengas Dengklok saat itu, Indonesia yang diwakili oleh Soekarno Hatta kemudian mengumumkan. Ya. Nah, kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya tidak diakui. Tidak diakui. Karena tadi yang menjajah dia Jepang nih, tapi Jepang menyerah tanpa syarat. Kemudian dia juga tidak, kan posisinya nih saat kekacauan kan? Masih. Iya. Ngambil momen kekosongan. Itu. Jadi karena pasca pengumuman itu, proklamasi itu kan banyak peperangan terjadi tuh. Masih. Makanya perjuangan tuh ada dua saat itu. Setelah diumumkannya proklamasi, diproklamirkannya itu kemerdekaan, kemudian terjadi peristiwa-peristiwa peperangan secara fisik maupun nanti ada yang namanya perundingan-perundingan. Ya. Nah, Indonesia itu sempat berunding pada konferensi meja bundar yang kemudian itu dia mulai diakui di situ. Tapi diakui Belanda itu bukan apa namanya Republik Indonesia, tapi RIS. Apa itu? Republik Indonesia Serikat. Oh. Ya. Barulah terjadi banyak hal yang sebenarnya terjadi saat itu. Iya. Dan kemudian Soekarno anggaplah sudah berdiri ya, kita singkat saja, berdirilah Soekarno menjadi presiden pertama atau disebut dalam buku-buku sejarah itu masa Orde Lama. Kemudian digantikan Soeharto masa Orde Baru. Kemudian Soeharto digantikan oleh Habibie. Kemudian digantikan lagi oleh Gus Dur. Terjadi pemilihan saat itu ya, pemilu. Kemudian Gus Dur 2 tahun saja digantikan sama Megawati digantikan oleh SBY dengan pemilu juga. Kemudian SBY pemilu pertama. Kalau Gus Dur itu masih MPR kemarin dulu itu. Nah, kemudian apa namanya digantikan oleh Presiden Jokowi dan saat ini Presiden Prabowo. Jadi proses itu panjang. Megawati tadi belum. Sudah kan? Megawati itu gantikan Gus Dur. Iya. Jadi cukup panjang juga ya. Panjang. Dan ini kita skip ceritanya ya. Skip. 80 tahun, men. Kalau sudah sepuh banget sih. Kalau manusia ya. Iya. Tapi menariknya gen kita itu ya, gen kita ini ya kalau saya kan lebih muda daripada kalian. Siap. Kalau ya orang-orang tua seperti kalian ini kan disebut milenial ya. Jadi SD di zaman Soeharto, dapat Gus Dur, ketika Gus Dur menjabat dapat Megawati. Bahkan kalau Gus Dur saat itu, kayaknya kalau puasa liburan 1 bulan gitu. Waktu sekolah ya. Benar. Kemudian sampai sampai Prabowo pun dapat. Memang luar biasa angkatan kalian ini. Kamu udah dapat ya? Dapat loh. 98 ikut demo. Iya, udah demo ya. Masih berangkat-rangkat juga ke demo. 98 ikut demo. Dengan proses yang panjang itu, minim sekali tokoh-tokoh yang kita ketahui nih. Pasti banyak kan seharusnya. Kalau menurut Mas Gus sendiri gimana? Mas Gus. Ada nggak tokoh-tokoh yang sampean tahu, tapi kita belum tahu nih, yang jarang diketahui publik lah.
Ya kalau tokoh tuh banyak ya, banyak tadi disebutin banyak nama lah, yang sudah terkenal, yang sekarang jadi nama jalan kan banyak. Nah, iya. Ya, kemarin kan kita sempat berdebat antara Gajah Mada dan Diponegoro. Jauhan ini. Ya. Terus Pangeran Hidayatullah ternyata masih satu jalur sama Diponegoro. Satu jalur. Kerabat juga sama membonjol di situ. Iya, itu nama-nama besar. Soekarno, Hatta, terus Ibunda Fatmawati, kan itu beliau-beliau orang-orang besar yang memang jasanya besar, berdarah-darah. Terus kemudian dikenang sampai sekarang jadi nama jalan, jadi nama macam-macam lah. Bisa jadi nama gedung. Kalau di sini ada Bukit Soeharto juga kan jadi nama bukit loh punyanya Pak Harto. Luar biasa kan. Ngeri. Luas tuh lagi. Luar biasa. Kalah sama Firdaus Wibowo kan. Oh iya. Iya. Gunung Lain lagi orangnya ada tuh. bukit. Ngeri lagi tuh ilmunya. Tapi ada beberapa tokoh ya yang beliau tuh jasanya besar, tapi namanya tuh nggak tapi terkenal. Siapa tuh? Yang pertama kita masuk ke sebelum detik-detik proklamasi ya. Itu ada namanya, beliau itu Raja Kesultanan Siak. Nama beliau Sultan Syarif Qasim II. Nah beliau itu jasa besarnya itu yang pertama menyumbangkan 13 gulden untuk proses kemerdekaan Indonesia. Raja Siak itu di pulau mana? Maksudnya daerah Siak mana? itu sekitaran ini kayaknya, Riau kayaknya. Oh daerah. Oh iya, Siak ya. Riau. Itu beliau menyumbangkan 13 gulden untuk proses kemerdekaan Indonesia. Wow. Kalau dirupiahkan mungkin kurang lebih 1 triliunan sekarang ini. Dengan kurs sekarang ya? Ya, kurs sekarang lah kurang lebih. Mungkin saat itu kan kas negara belum ada ya. Ya betul. Belum buat. Iya belum. Itu kan negara belum jadi ya. Iya, sebelum kemerdekaan ini. Kemerdekaan. Jadi jasa beliau itu luar biasa. Jadi kalau yang sering kita dengar kan Hamengkubuwono, ya kan itu sudah masyhur ceritanya. Menyumbangkan sekian gulden juga, jumlahnya lupa juga itu. Itu ke kas perjuangan proklamasi Republik Indonesia itu sudah masyhur ceritanya. Cuman kalau Raja Siak ini nggak terlalu masyhur ceritanya. Iya, saya baru dengar. Nah itu 13 gulden yang kita kurskan sekarang jadi rupiah kurang lebih sekitar 1 triliunan lah kurang lebih. Itu satu jasa beliau. Terus jasa beliau yang kedua lagi di masa itu perjuangan para gerilyawan kita. Itu beliau itu melayat ya, bahasanya apa ya, bersilaturahim atau bergerilya juga, meminta dukungan raja-raja mulai dari Siak terus kemudian ke Medan sampai ke ujung Pulau Aceh. Wow. Untuk menyediakan logistik untuk teman-teman kita yang bergerilya, untuk pejuang-pejuang kita yang bergerilya. Jadi benar-benar jasa beliau ini luar biasa. Mendukung waktu itu kemerdekaan Indonesia. Ini sebelum ya. Sebelum. Ngeri ya. Jadi luar biasa. Tapi di tahun berapa itu akhirnya beliau ditetapkan sebagai pahlawan Indonesia. Oh ya. Sudah, alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai pahlawan Indonesia. Terus kemudian selain dari beliau lagi ada satu nama lagi yang benar-benar jarang disebutkan. Namanya Wikana. Wikana. Aku denger aku. Kayak tokoh Jepang ini ya. Orang Jawa. Wikana ini adalah anak dari priai Demak. Nama ayahnya itu adalah Raden Haji Sulaiman. Sebentar, Wikana ini cewek kah cowok? Cowok. Jadi ayahnya itu namanya Raden Haji Sulaiman. Beliau seorang priai dari Demak. Konon katanya, tapi ini nanti kita sama-sama cari ya kebenarannya. Konon katanya beliau masih keturunan dari kerajaan Demak. Nah, menarik. Jadi beliau menikah dengan istrinya namanya Nonoh. Nah, istrinya namanya Nonoh. Nah, kemudian hijrah dari Demak itu ke Sumedang. Di Sumedang akhirnya lahir, ya tahu ya. Iya benar. Kita jadi tahu ini kan. Benar, nama daerah. Iya, nama daerah ya. Jadi Wikana ini lahirnya di Sumedang.
Beliau lahirnya 1914, lahir di Sumedang. Nah, jasa beliau ini apa? Jasa beliau ini, satu, beliau itu yang benar-benar memaksa Ya. Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan Ya. proklamasi. Karena waktu itu kan tadi gonjang-ganjing ya, gonjang-ganjing Hiroshima, Nagasaki dan bla bla berbagai macam perang itu. Jadi beliau melihat momentum ini karena kekosongan ini, akhirnya beliau memaksa Soekarno Hatta untuk mendeklarasikan, untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus. Tidak berhenti di situ, beliau juga yang mengkondisikan semua prajurit-prajurit Jepang. Ya, dia orang pinter itu. Ya, Itu. mengkondisikan prajurit-prajurit Jepang supaya mereka tidak mengganggu Ya. proses proklamasi itu. Powerful sekali. Oh ya, itu makanya. Jadi Ya memang tokoh- satu dijagain. Betul. Masih. Dijagain. Waktu itu beliau itu tadi bilang tadi powerful sekali, bisa mengkondisikan semua prajurit-prajurit Jepang ini supaya mereka nggak ganggu proses proklamasi itu. Biasa itu. Jadi tokoh-tokoh ini sebenarnya banyak masih ya, banyak nama-nama yang belum muncul, yang banyak yang belum kita kenal. Padahal jasa-jasa mereka tuh luar biasa. Itu. Karena tokoh itu kan ada yang sebenarnya ya, kalau menurut saya pahlawan itu yang terkenal itu biasanya yang pemimpin-pemimpinnya, tapi yang mati nggak ketahuan jenazahnya di mana dalam peperangan itu kan juga pahlawan sebenarnya. Betul. Benar-benar. Ya. Banyak itu tokoh-tokoh saya kan pernah di Surabaya tuh. Tokoh-tokoh di Surabaya di Taman Makam Pahlawan itu kan, kalau tidak salah itu ada 2 taman makam pahlawan di sana tuh. Kebanyakan makam-makamnya tuh tulisannya tidak dikenal pahlawan, tidak dikenal pahlawan. Iya. Tapi saya curiganya Wikana ini kenapa namanya tidak naik ya? Karena beliau memang berasal dari Partai Komunis. Oh, Afiliasi beliau ini Partai Komunis waktu itu. Jadi beliau itu ketika kemerdekaan Indonesia sampai, kemudian Indonesia jadi negara, jabatan beliau pertama ini sebagai Menteri Urusan Kepemudaan. Kalau sekarang Menpora lah. Ya. Menpora. Nah, jadi Menpora pertama itu Wikana. Nah, tapi ketika di tahun 1965 beliau masuk bareng-bareng rame-rame dengan PKI memberontak. Makanya tenggelam namanya. Nah, kemungkinannya adalah karena beliau ini afiliasinya dengan PKI, akhirnya nama beliau ini nggak naik. Gitu. Walaupun memang di momen 17 Agustus, 16 Agustus, 15 Agustus itu ya, detik-detik sebelum diproklamirkan itu memang jasa beliau luar biasa. Tapi pasca itu mungkin dianggap sebagai kesalahan beliau mungkin ya. Nah, kita sama-sama nggak tahu. Dengan gara-gara itu akhirnya beliau namanya nggak naik. Dan sampai detik ini saya tidak menemukan satu dokumen pun yang menyatakan beliau diakui sebagai pahlawan negara. Pahlawan nasional. Ya, kalau saya Menpora pertama yang saya ingat kalau sebut Menpora ya Andi Malarangeng. Iya kan karena terkenal itu. Ya, dulu sudah Menpora ya Andi Malarangeng. Di melarangnya. Ngomong tadi sempat disampaikan Yusuf bahwa yang banyak gerilyawan yang berperan juga dalam proses kemerdekaan Indonesia. Berarti kan banyak juga tokoh-tokoh pemuda masyarakat yang berperan gitu. Ya pasti. Dari Tahu nggak siapa aja gitu? ini orang Surabaya nih gimana? Surabaya. Ya. Pemuda-pemuda pada zaman waktu itu ya. Zaman itu yang saya pernah baca itu kayak tadi ada Wikana itu tokoh pemuda yang pinter memang. Dia memiliki kemampuan berbahasa asing yang memang lebih mumpuni dibanding pemuda-pemuda yang lain. Makanya dia tadi katanya Yusuf itu kan bisa mengkondisikan Jepang tadi itu karena kemampuan dia berbahasa tadi. Ada lagi kita kenal itu Sayuti Melik yang dia menuliskan teks proklamasinya waktu itu. Kemudian ada Khairul Saleh yang waktu itu mendampingi Presiden Soekarno Hatta di kediamannya Laksamana Maeda waktu itu. Yang memang tokoh-tokoh pemuda waktu itu yang paling inisiatif untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia waktu ini. Jadi
tidak hanya pemuda juga, masyarakatnya pun karena ada dorongan dari pemuda ini. Kan waktu itu diskusi Soekarno sama komandan-komandan Jepang itu di negara lain, kalau nggak salah di Vietnam kalau nggak salah. Di Vietnam waktu itu mereka berdiskusi ketika Hiroshima Nagasaki itu yang dibombardir, kan ada kekosongan ini di Indonesia untuk kemerdekaannya. Jadi diskusi-diskusi itu kembali ke Indonesia. Soekarno tuh belum mau mempercepat kemerdekaan ini. Di diskusi itu kemungkinan maunya itu di tanggal 28 Agustus 1945 itu. Tapi karena desakan pemuda ini yang karena jiwa mudanya itu ya, yang pengen membara sekali. Karena mereka juga berperan waktu itu untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi didesaklah penculikan pun yang ke Rengas Dengklok itu dari pemuda itu bukan sekedar penculikan, tapi memang memaksa untuk Presiden Soekarno-Hatta untuk membacakan teks proklamasi di tanggal 17 Agustus itu tadi. Jadi memang tokoh-tokoh pemuda di zaman dulu itu yang lebih inisiatif untuk segera mengumandangkan kemerdekaan tadi. Bukan berarti yang golongan tua enggak inisiatif ya. Bukan enggak inisiatif, cuma namanya muda ya. Namanya muda, punya gelora semangat yang membara. Yang kalau yang tua-tua kan santai dulu. Santai nak. Sabar. Tapi kalau yang muda-muda ini karena merasa sudah ada kemenangan di depan mata. Dan katanya juga ya, aku pernah dikasih tahu sama veteran di Surabaya itu. Itu ini valid satu ini. Veteran waktu itu kan saya waktu itu bergerak di bidang event tentang kemerdekaan. Jadi ketika event berlangsung tuh kita mengundang tokoh-tokoh veteran. Pokoknya merinding. Banyak tuh. Banyak masih di veteran-veteran. Tapi ada yang sudah nggak utuh ya, ada atau masih sehat? Maksudnya ada yang memang sudah pikirannya itu kayak pengen dimensianya itu. Teman memang melihat sosok-sosok pejuang yang memang merasakan rasanya situasi perang waktu itu kan, pokoknya setiap habis event waktu itu memang aku ngomong ke sutradara, Pak, kayak sedih Pak, pokoknya pengen nangis ngerasakan karena juga capek kan, keren. Jadi dulu itu bendera Indonesia yang kita kenal sekarang ini ya, bendera ini, kain putihnya itu mereka tuh nyari di mana-mana belum ketemu. Jadi mereka itu pakai spanduknya tukang pecel lele itu loh. Pecel lele kan pasti kain ya. Iya kain. Dulu kan belum ada kayak baliho yang banner kayak plastik gitu. Jadi mereka pakai balihonya pecel lele itu. Dia cari kalau kain merahnya ini kalau nggak salah dari karpet ini. Karpet atau apa yang memang warnanya merah. Dari kain putihnya yang kita lihat yang saya tahu waktu itu. Ini dari balehonya tukang pecel lele, kain merah dari kain lap gitu. Jadi saking bergeloranya pengen merdeka itu. Tapi bukan bendera pertama itu ya? Bukan bendera pertama, pokoknya saat itu yang keadaan pengen menaikkan bendera merah putih. Jadi dicarilah kain-kain yang memang karena waktu itu bendera-bendera Indonesia kan katanya masih terlarang di sana. Iya benar. Masih terlarang di Surabaya pun ada setelah kemerdekaan Indonesia di tanggal 17, tanggal 19 Agustusnya di minum dulu. Aku juga ngomong parah ini kok ngomong sejarah ya. Semangat. Di markas polisi yang namanya itu kalau nggak salah Tokubetsu Keisatsutai ya. Kepolisian Jepang berarti. Artinya apa itu? Markas kepolisian Indonesia. Tapi waktu itu tulisan karena kan yang ngelatih orang-orang polisi-polisi waktu itu orang-orang Jepang. Jadi latihannya langsung dipimpin orang Jepang waktu itu. Jadi di situ tuh yang sekarang namanya sekolah Shinrui 2 di Surabaya itu memang cagar alam kan. Nanti kalau kamu ke sana ke Surabaya di sekolah Shinrui itu pasti ada anunya tuh monumen cagar alamnya tuh. Itu di situ yang pertama kali menaikkan bendera itu ya di markas polisi itu yang sekarang namanya Polisi Istimewa. Jalan Polisi Istimewa. Jadi di situ ada tokoh namanya Nainggolan yang dia mengendap-endap untuk menaikkan bendera merah putih menurunkan bendera Jepang itu. Orang Batak itu biasanya.
Nggak tahu ya orang mana ya. Nainggolan pokoknya namanya. Jadi dia menurunkan bendera Jepang, menaikkan bendera Indonesia. Ketika diturunkan pun ada pernah ketahuan sama Jepangnya. Jadi sudah ketahuan sama Jepang dikeplak katanya. Kata sejarahnya. Sejarahnya kan karena kita membuat peristiwa waktu itu kan dengan riset juga kan. Jadi dikeplak sama orang Jepang, Jepang berlalu dinaikkan lagi. Iya, dinaikkan lagi. Jadi karena saking pengennya itu untuk merdeka. Terus pun karena merasa Jepang ini kayak ada kekuatannya Mas ya. Jadi proklamasi di Surabaya waktu itu dibacakan supaya tidak intimidasi sama Jepang. Mereka membacakannya dengan bahasa Madura supaya mengelabui Jepang ini. Jadi orang-orang Surabaya kan juga banyak kan Gitu ya, saya baru tahu ini. Hebat juga. Ya, jadi dibacakan pakai bahasa Madura supaya orang Surabaya juga ngerti. Hafal nggak? Apa ya, kalau nggak tahu bahasa itu kalah bangsa aja gitu. Bangsa, aku masih punya rekaman, tapi yang bacakan bukan orang asli. Bangsa. Waktu itu yang bacakan kan karena kami membuat peristiwa teatrikal waktu itu kan untuk mengenalkan sejarah ke anak-anak sekolah pelajar. Waktu itu kami punya program namanya Sekolah Kebangsaan. Jadi kami keliling-keliling sekolah untuk mengajarkan kebangsaan untuk anak-anak supaya pemuda-pemuda juga ngerti tentang kebangsaan. Dan beberapa event itu juga ditonton anak muda ditonton langsung sama veteran-veteran tadi juga. Menarik juga ya. Luar biasa. Surabaya Juang yang luar biasa. Ngomongin pemuda dan masyarakatnya, aku ada baca buku buatan Muhammad Sarif orang Samarinda tentang proses kemerdekaan di Tenggarong. Ada ya? Jadi Itu Agustus itu juga berarti? ya. Oh. Nah, di saat itu kan lagi perang Pasifik, yang Jepang lagi sibuk perang sama yang lain. Di saat detik-detik kekalahannya Jepang, tentara Jepang ini menyita radio milik penduduk Tenggarong. Oh gitu. Supaya apa? Supaya mereka ini nggak tahu kalau Jepang ini lagi proses kalah nih. Jadi mereka tetap takut, tetap tunduk sama Jepang. Ya. Bahkan saat proklamasi digaungkan, itu kan masih di radio tuh. Masih di radio. Karena belum ada TV kan. Iya. TVRI aja baru di 1962 tuh. Radio. Jadi orang Tenggarong ini banyak yang belum tahu tuh kalau sudah merdeka. Mereka taunya di September 1945. Itu pun setelah Jepang dilucuti oleh tentara-tentara sekutu. Kan Belanda sempat ada lagi kan sejarahnya tuh. untuk dikembalikan tuh radionya, akhirnya pada tahu. Betul. Nah, ada satu bukan tokoh sih, satu orang dari Surabaya. Dia selama tinggal di Tenggarong, namanya Kasan. Dia di Madura rumah juga kayaknya. tahu juga ya. Dari namanya nih kayaknya Madura juga nih kayaknya. Jadi dia setel tuh radio tentang kemerdekaan di rumahnya. Banyak pemuda yang kumpul di rumah. Bahkan saat ulang tahun Indonesia yang pertama dan kedua, 1946 dan 47, mereka ngerayakan HUT kemerdekaan itu di dalam rumahnya Kasan ini. Karena di saat itu kan masih belum belum boleh lah menyebarkan itu kan. Betul. Tapi kan semangat pemuda saat itu luar biasa. Kan? Wah, jangan cuma luar biasa deh. Nah, bagaimana kita ini menerapkan semangat mereka untuk di saat ini? Itu loh. Gimana Pak? Caranya nih? Ya, kalau bicara cara tentunya banyak ya. Yang pertama seperti podcast kita nih. Ya, dengan keterbatasan kita tentunya. Jadi kita sebagai golongan muda, Tadi katanya tua. Dia ngaku muda juga. Dia yang muda. Jadi kalian saya mudahkan juga aja. Ya, ini kan sebagai bentuk nih, sebagai bentuk mengingat sejarah. Walaupun sejarah itu ya tentu versinya banyak. Betul. Cuman kita bukan mencari perbedaan, tapi kita tukar wawasan di sini. Tambah ilmu. Nah, sekarang itu tentunya kemerdekaan itu bukan hanya lagi pada penjajahan itu bukan hanya pada fisik ya kalau dulu, atau penjajahan wilayah dan lain-lain. Tapi
penjajahan saat ini nih banyak. Misalnya kemerdekaan diri kita sendiri. Ya. Jadi kita itu sebagai generasi muda tentunya, kita harus menjadi orang yang merdeka dari banyak hal. Dari banyak hal. Misalnya gini, pelajar saat ini Pemimpin masa depan. pemimpin masa depan. Pak Guru gimana Pak Guru? Artinya gini, pelajar saat ini dia harus merdeka belajar. Ya. Sesuai kurikulum ya. Sesuai kurikulum. Merdeka belajar artinya kalau kalian itu ikan, Iya. jangan belajar manjat. Oh ya. Nggak bisa. Oke. Mantap. Kalau kalian burung, jangan belajar menyelam. Bagus nih analoginya. Nah, maka siswa itu, saya pernah ngomong ke siswa-siswa saya tuh, saya tidak menganggap kalian ini bodoh. Dan karena saya meyakini setiap kalian tuh punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang nggak bisa matematika tapi bisa di pelajaran lain. Ya. Ada yang bisa matematikanya bisa tapi di pelajaran lain nggak bisa. Nggak bisa. Karena memang setiap orang beda-beda. Nah, itu namanya merdeka. Ya. Kemudian ada kebebasan berpendapat misalnya. Ya, kita kalau punya pendapat boleh dong kita kemukakan, tapi dengan melihat berbagai macam aspek ya, yang boleh, yang tidak, yang wajar. Misalnya gini, kita mengkritik orang, kan tahu bedanya kritik sama menghina ya. Iya. Misalnya Amrian ini kancing bajunya nggak pas ya, nggak terkancing lah bajunya. Kemudian saya bilang, Ki, coba kancing bajumu lepas, itu nggak enak dilihat orang. Itu kan namanya masukan, atau kritikan, membangun. Tapi kalau saya bilang, kamu kayak anak kecil aja, masa pasang baju kancingnya gitu, itu namanya menghina tuh. Iya. Dia negur tapi menghina. Sudah menjatuhkan dulu Maksudnya tadi kebebasan berpendapat tapi juga melihat. Iya, benar. Dan banyak sekali ya kemerdekaan. Tapi yang perlu mungkin sedikit waktu yang saya sampaikan untuk momen ini, kemerdekaan yang kita dapatkan itu, kita para pendahulu kita sudah menyadari bahwa ini adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Karena Pembaca undang-undang ini. ya, karena posisi Senin. Apa ya? Senin dengan upacara ya. Ya karena memang dari Tuhan. Ya, kondisi kita saat itu habis dijajah Belanda, dijajah Jepang itu yang tadinya datang sebagai saudara tua, kemudian ternyata menjajah ya. Iya. Bahkan cerita-cerita dari kakek-kakek nenek saya itu gini, kalau Belanda menjajah itu tuh sakit tapi nggak seberapa gitu. Tapi kalau Jepang 2 tahun tuh rasanya lama. Oh iya. Bahkan anak-anak kecil bujang-bujang itu, anak-anak cewek saat itu ya, kalau dari cerita ini nenek saya ini, disembunyikan di bawah tanah. Betul. Digaliin, sembunyikan. Nenekku juga pernah cerita. Ya. Karena kalau dilihat bisa diambil. Wih, luar biasa. Jadi banget. takut, orang Jadi- takut. Kalau Belanda mungkin itu terjadi tapi mungkin dinikahin. Iya. Tapi kalau Jepang itu berbeda, dia nggak lihat angkut. Jadi mereka disembunyiin. Serem memang kalau Jepang waktu itu. Ya, maka semua kemerdekaan ini wajib kita syukuri, pertahankan, dan ya kita wariskan ke generasi-generasi terusnya. The best memang Pak Guru memang. The best. Guru kita nih, coy. Best seller ya. Surabaya Juang. Gimana? Kalau aku ya, lagi-lagi mengutip Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pembukaan. Pembukaan. Lo nanti banyak tuh. Kemerdekaan Indonesia ialah hak segala bangsa. Bukan kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itu kan. Ya. Jadi betul. Jadi setiap bangsa yang sudah merdeka harus wajib merasakannya. Kalau memang kita harus mengimplementasikannya sebagai tokoh muda, sebagai pemuda ini, yang harus kita lakukan adalah tidak hanya kita jas merah tadi, jangan sekali-sekali merupakan sejarah, ya kan? Jadi sejarah memang tidak kita lupakan, tapi bagaimana hati kita tetap harus merdeka dengan dengan apapun yang kata Pak Dili tadi, merdeka belajar atau merdeka apapun itu, ya kita juga hati pikiran itu juga harus merdeka. Jadi kalau dulu saya pernah ada di Surabaya kan, mengenalkan sejarah-sejarah kemerdekaan itu lewat sekolah-sekolah kebangsaan. Nah, kalau
dengan adanya sekolah-sekolah kebangsaan itu kita sudah menerapkan kepada peserta-peserta didik waktu itu bagaimana kita mencintai tanah air, bagaimana kita melihat perjuangan-perjuangan para pendahulu kita dalam memerdekakan Indonesia. Jadi semangat-semangat gelora-gelora membara untuk merdeka itu kita tanamkan sejak dini, bahkan dari SD waktu itu kita ajari. Bukan hanya mereka melihat, tapi mereka terjun langsung untuk menjadi bagian dalam peristiwa sejarah itu, mengulang peristiwa waktu itu. Jadi kayaknya memang bagus kita terapkan di Kalimantan atau khususnya di Samarinda ini. Bagaimana kita mengenalkan kembali peristiwa-peristiwa sejarah itu supaya mereka anak-anak muda yang ada di sini, kan kayaknya memang saya semenjak 2 tahun ada di Samarinda ini kayak orang baru aja di Samarinda. Iya, jadi kurang gitu, kayaknya kurang ada tontonan menarik tentang sejarah-sejarah kemerdekaan itu tadi. Beda kayak di Jawa ya. Ya, karena Mungkin memang kan pemerintah ini perlu ini untuk memfasilitasi pemerintah daerah khususnya ya. karena di sana itu kan memang kota kita punya pahlawan ya. sanga-sanga gitu. Nah, betul. Punya beberapa Sanga-sanga itu kota peninggalan-peninggalan. pahlawan di Kalimantan Timur kan. Cuma kurang diperhatikan sih. Nah, itu. Mungkin ya. Ya semoga aja lah dengan adanya kemerdekaan ini, ya kan, anak-anak muda itu bisa berjuang kembali. Kalau Bapak Yusuf ini gimana? Emang Pak, ada tambahan Pak? Kalau aku begini ya, memaknai sebuah kemerdekaan itu kembali kepada perjalanan pribadi sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang negara itu rasanya Republik Indonesia ini nggak akan bubar sudah. Betul. Ya. Karena sudah dibangun dengan berbagai macam elemen, agama, ras, suku bangsa dengan berdarah-darah dan luar biasa. Dasar kita juga udah sangat kuat, perjalanan kita sudah 80 tahun. Rasanya kalau bubar itu udah nggak mungkin. Ya, fondasinya sudah kuat ya. Udah kuat. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan itu. Yang menurutku pribadi yang kemudian khawatir adalah kemerdekaan kita atas diri kita sendiri, berbicara tentang perjalanan diri kita sendiri. Kita akan bisa merdeka ketika kita bisa mengenal diri, gitu ya. Iya lagi. Jadi perjalanan kepada diri kita sendiri, mengenal diri itu menjadi hal yang sangat penting supaya kita bisa merdeka dengan merdekanya kita sendiri gitu. Iya. Kalau bahasa lainnya tuh bahagia cukup dengan kebahagiaan kita sendiri, tidak membutuhkan kebahagiaan dari orang lain, tidak menuntut kebahagiaan dari orang lain. Jadi perjalanan kepada diri sendiri supaya kita bisa merdeka, mengalahkan, kalau kata Nabi kan ketika pulang dari perang Badar itu, ya kan? Itu perang kecil kata Nabi. Perang yang paling besar itu kepada diri kita sendiri. Nah, benar. Jadi mantap ini. kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita sendiri, ego kita sendiri, emosi kita sendiri, dan apapun yang ada di diri kita sendiri, kita bisa mengalahkan, kita bisa mengontrol, kita bisa mengenal diri kita sendiri. Itu adalah kemerdekaan sesungguhnya. Keren, Luar biasa. mantap. Menarik ya pembahasan kita ini masalah kemerdekaan, peran dari tokoh-tokoh besar, peran pemuda, Masyarakat. Jadi intinya kita masih harus tetap berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan diri kita masing-masing, melawan diri kita masing-masing, dan tentunya dengan tidak melupakan sejarah tadi. Ya. Seperti yang kata Bung Karno sampaikan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Merdeka. Merdeka. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Pemuda masih ragu menyuarakan cita karena dicap pembangkang oleh lidah yang berkuasa. Ya, kalau tidak bisa membahagiakan, Bu, ya jangan menyusahkan rakyat. Maaf tuan-tuan dan puan-puan, kami jadi ragu mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Malu kami pada para pejuang yang menghabiskan gelora patriotnya demi merdeka. Malu kami pada kakek moyang kami yang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk sebuah kemerdekaan.
Malu kami pada pahlawan yang gugur di medan perang. Malu kami sebagai pewaris yang tidak mampu menjaga warisannya. Kami malu berteriak merdeka, sementara saudara-saudara kami menderita. Kami malu menyanyikan lagu kebangsaan, sementara tanahku, negeriku yang ku cinta hampir habis belantaranya. Sementara hiduplah Indonesia Raya hanya sebatas nada tanpa ada rasa untuk mendoa. Apakah kita masih merasakan kemerdekaan itu?